Oke, kembali ya. Di sini jadi saya tadi jelasin kalau misalkan peluang karir di web development ini cukup sangat luas. Oke ya. Jadi di sini masih semangat ya untuk belajar ya. Kita harus menumbuhkan semangatnya dulu nih sebelum kita eh, lari ke coding atau menuju ke coding. Jadi karena kita sadari kalau misalkan teman-teman belajar hal baru itu susah, terutama web development juga teman-teman harus sadari kalau misalkan eh, belajar web development ini nggak mudah, tapi kita bisa melihat kalau misalkan orang lain sudah punya skill, teman-teman lain sudah sukses di bidang ini, mereka juga memulai dari titik nol gitu. Memulai dari titik nol, memulai dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalkan menemui kesulitan, menemui problem, jangan menyerah. Itu karena itu adalah proses, itu adalah proses. Jadi uh, mulai dari hal pemula juga banyak problem, kemudian nanti setelah expert juga problem itu masalah akan selalu ada, tantangan akan selalu ada. Tapi tetap semangat karena orang lain pun sudah membuktikan kalau masalah-masalah itu dapat dilalui. Jadi tetap semangat. Kalau misalkan ada problem bisa ditanyakan, bisa googling gitu. Karena terutama di hal web development atau programming sendiri, kalau misalkan kita menemukan problem itu sudah hampir dapat dipastikan problem itu ditemui oleh orang lain. Jadi kita bisa googling pasti menemukan jawaban. Hampir dapat dipastikan menemukan jawabannya. Itu ya. Oke. Sekarang kita langsung masuk aja ke website, ke materi website. Jadi di sini saya kasih gambaran dulu kalau cara membuat website itu ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan content management system. Yang kedua menulis kode. Kalau content management system itu contohnya kalau misalkan zaman dulu itu ada Blogger, sekarang WordPress itu banyak, ada Joomla, ada Wix, Drupal dan lain sebagainya, masih banyak lagi content management system. Itu sudah cukup untuk membuat website. Jadi teman-teman kalau misalkan menggunakan WordPress, mengembangkan website menggunakan WordPress, itu bisa uh, download template atau beli template, kemudian kita tinggal mengganti uh, teks dan juga misalkan mau ganti kontennya, mau ganti gambar, mau ganti video itu bisa. Dan lain sebagainya. Content management system itu memudahkan dan mempercepat pembuatan website. Gitu. Jadi kalau misalkan cara membuat website dengan content management system gimana? Nah itu kelebihannya adalah tadi lebih mudah, lebih cepat. Gitu. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah uh, keterbatasan apa ya? Ya keterbatasan keterbatasan konten, keterbatasan tema. Karena kalau misalkan kita menghendaki atau menginginkan sesuatu yang spesifik, itu kita terbatas oleh aplikasi, oleh tema yang disediakan aja. Jadi kita tidak bisa mengcustom sesuai dengan keinginan kita atau keinginan klien. Nah, oleh karena itu kita akan mempelajari yang kedua ini, membuat website dengan menulis kode. Utamanya itu HTML dan CSS. Nah, di sini kekurangannya apa dibandingkan CMS? Kekurangannya adalah proses pengembangannya cenderung lebih lambat karena yang ini kan sudah tinggal download template kemudian ganti-ganti teks ganti-ganti gambar. Nah, sedangkan ini kita harus mengatur sendiri tulisannya apa kemudian gambarnya apa letaknya di mana itu kita atur semua. Tapi kelebihannya kita lebih punya power punya kekuatan untuk mengkustomisasi misalkan ingin tulisan atau font yang spesifik dan lain sebagainya atau nanti kalau misalkan websitenya udah kompleks nah itu dengan CMS ini tidak cukup gitu karena terbatas sedangkan kalau menulis kode ini bisa dikembangkan jadi apapun website yang ada di uh, ya di internet itulah dengan menulis kode biasanya seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa raise hand atau kolom chat ya nanti kita akan apa namanya. Oke, CSS itu apa? Nanti akan dijelaskan. Jadi kita akan belajar tentang HTML dan CSS ini seperti bahasa ya, seperti bahasa
script untuk menuliskan kode website. Ini nanti kita akan pelajari dua-duanya. Lanjut dulu ya. OPPT bisa nanti dibagi. Nah, mengapa kita harus belajar HTML CSS? Jadi uniknya semua halaman website di internet ini semuanya itu berdasarkan atau mereka ujung-ujungnya itu menggunakan bahasa HTML dan CSS. Bahasa pemrograman ada banyak, ada JavaScript, ada C, ada PHP, ada Java dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk web ini ujung-ujungnya kalau misalkan teman-teman nanti sudah menggunakan JavaScript, ujung-ujungnya JavaScript itu dikonversi menjadi HTML dan CSS. Begitu pula WordPress dan lain sebagainya, CMS tadi ujung-ujungnya itu akan ditampilkan atau dikonversi menjadi bahasa HTML dan CSS. Nah, oleh karena itu, dengan kita belajar HTML CSS yang nanti akan kita pelajari selama 3 hari atau 6 pertemuan, itu sudah cukup. Misalkan teman-teman ingin mengembangkan, membuat web sendiri, nanti dikembangkan sendiri, kita tidak akan sampai membuat blog dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah menguasai HTML CSS, itu sudah cukup untuk misalkan pengen bikin blog, bikin portfolio dan lain sebagainya. Kelebihannya juga kita punya kontrol penuh dibandingkan dengan WordPress tadi. Punya kontrol penuh bagaimana konten yang akan disajikan. Juga peningkatan karir. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar HTML, nanti belajar CSS, nanti kedepannya itu membuka wawasan untuk teman-teman belajar bahasa pemrograman yang lain. Jadi walaupun web development ini sangat luas nanti bahasanya apapun, tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman juga bisa belajar hal yang lain yang terkait dengan programming. Jadi programming ini sekarang teknologi sangat luas itu, ada AI, ada blockchain dan lain sebagainya. Nah itu jadi emang luas lah dunianya. Oke. Nah target akhir pertemuan kita selama 6 kali pertemuan ini adalah membuat landing page sederhana menggunakan HTML CSS. Jadi nanti hasil akhirnya, nah kurang lebih seperti ini nih. Ini adalah target akhir kita. Jadi diharapkan teman-teman minimal sekali bisa membuat halaman website seperti ini. Ada 3 section, ada saya sebutkan hero, kemudian ada ini, kemudian ada juga kolom apa namanya input. Oke, untuk kelas ini 3 hari saja. Nanti kalau misalkan untuk lanjutannya kita bisa agendakan lagi untuk kelas yang lanjutan. Tapi untuk paket ini atau untuk codingan yang sesi 1 ini cukup sampai HTML CSS dan membuat landing page seperti ini. Itu ya. CSS ya, betul. CSS. Itu. Oke, kembali ke slide. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu nggak selain ini? Bisa open mic atau lewat chat? Tidak. Oke, ada yang mau bertanya? Lanjut dulu ya. Itu tadi CSS apa? Oke, setelah ini kita akan jelaskan. Oke, apa itu HTML dan CSS? Nah, ini. HTML itu adalah bahasa markup nanti yang digunakan untuk menuliskan struktur sama konten, menuliskan kontennya. Kalau CSS nanti terkait dengan juga bahasa juga yang digunakan untuk mengatur tampilan atau tata letak. Nah, ini mungkin secara definisi, tapi nanti kita akan melihat prakteknya dan ilustrasinya. Nah ini contohnya kalau HTML itu ibarat kita itu pengen menciptakan manusia gitu. HTML itu kerangkanya nanti itu berisi teks atau gambar atau lain sebagainya. Ini kita bisa melihat ini manusia gitu, tapi kurang enak dilihat. Makanya ditambahkan dengan kode CSS. Nanti kode CSS itu kita bisa misalkan untuk mengatur ukuran teks atau mengatur tata letak gambar
ukurannya sekian dan diletakkan di misalkan ujung kanan atas dan lain sebagainya, itu menggunakan CSS. Itu. Jadi bedanya HTML dan CSS apa? Kalau HTML itu nanti terkait kontennya, tulisannya, teksnya itu mau diisi apa, kemudian ada mau diisi gambar atau video atau input atau tombol dan lain sebagainya. Nah, sedangkan CSS itu digunakan untuk mengatur HTML-nya ini agar tampilannya menjadi bagus dengan cara menyusun layoutnya, dengan cara mengganti warna, dengan cara mengatur besar kecilnya itu menggunakan kode CSS ini. Gitu ya. Nanti kita akan pelajari bersama bagaimana cara menuliskan kode HTML dan bagaimana cara menuliskan kode CSS. Oke ya. Tapi untuk CSS ini nanti di pertemuan di sesi kedua setelah jam 8:30 berarti ya, 8:30. Untuk yang pertama kita HTML dulu. CSS. Oke. Nah, sekarang yang tools yang dibutuhkan yaitu yang pertama kode editor. Jadi teman-teman kalau bisa kita bareng-bareng itu jauh lebih bagus. Nanti pakai Notepad atau VS Code atau Sublime atau dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi saya ingin Punya menggunakan Notepad. Notepad++. Saya punya Notepad. Oke. Nah, itu bisa digunakan sebagai kode editor. Nanti kita akan menuliskan kode HTML dan CSS ya. Yang kedua adalah web browser. Web browser ini pasti sudah terinstall semua di laptop teman-teman semua. Oke ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke HTML dasar. Nah, oke, siap ya. Ini kita akan berkenalan dengan HTML, cara menuliskan HTML. Nah, gini. Ini, jadi ingat ya, ini adalah materi coding. Coding itu jadi kita menuliskan kode, kita mengikuti aturan yang ada di bahasa tersebut. Jadi kalau misalkan pemrograman apa, bahasanya gimana, kita mengikuti aturan. Misalkan kita mau belajar bahasa Inggris ya, gitu kita mengikuti aturan bahasa Inggris itu seperti apa. Nah, sekarang kita set kalau misalkan kita itu mau belajar HTML. Oleh karena itu kita perlu mempelajari aturan-aturan yang ada di HTML. Oke ya. Nah, ini salah satu atau yang pertama yang paling dasar adalah cara menuliskan tulisan. Cara menulis kalau misalkan teman-teman nanti mau menuliskan tulisan, nah ini ada rumus atau apa ya, aturannya. Aturannya yaitu kita mengapit konten tulisan itu dengan contohnya di sini H1. H1 itu apa nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, misalkan H1. Jadi lebih kecil, H1 lebih besar. Ini adalah tag pembuka, kemudian kontennya apa. Nah, juga tag penutupnya. Nah, ini satu rangkaian. Ini tag pembuka, tag penutup ini satu pasang. Ini nggak boleh cuman pembuka doang atau penutup doang. Jadi harus satu pasang. Sama-sama H1. Nanti kita akan pelajari juga sama-sama yang lain, sama-sama P, sama-sama apa yang lain lah, macam-macam H2 dan lain sebagainya. Kita contoh H1 dulu. H1 itu digunakan untuk menuliskan judul. Jadi kalau misalkan kita pengen menuliskan judul di halaman website kita diapit dengan H1. Nah, kodenya seperti ini dan harus seperti ini. Saya tidak punya pilihan lain, harus seperti ini. Diapit dengan 2 tag. Pakai spasi enggak? Ini kalau misalkan kita nuliskannya ini enggak pakai spasi yang ini. Jadi kalau misalkan pakai spasi pun sebenarnya tidak masalah. Untuk spasi sepertinya sih tidak masalah. Terutama yang tag pembuka. Kalau tag penutup harus seperti ini. Nanti kita akan praktek. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa coba sendiri, kalau menemukan masalah bisa ditanyakan. Ya. Jadi ingat-ingat misalkan kita pengen menuliskan teks itu ada tag pembuka dan tag penutup. Aturannya seperti ini. Bedanya pembuka sama penutup apa? Kalau misalkan pembuka ini lebih kecil, kemudian H1 lebih besar. Kemudian kalau tag penutup ini ada slash-nya. Ini jangan lupa ya. Ada garis miringnya. Lebih kecil, ada garis miringnya H1 kemudian tag penutup. Gitu. Oke, di sini harus dipahami dan mungkin sedikit dihafalkan ya, perlu dihafalkan dulu mungkin untuk awal-awal tidak masalah. Nanti lama-lama akan hafal sendiri tapi ini perlu dipahami. H1 ini rumusnya seperti ini,
Rumusnya seperti ini. Tag pembuka itu seperti ini, tag penutup seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini nanti akan ada berbagai macam. Kalau misalkan kita mau menuliskan tulisan itu ada H1, ada P gitu. Untuk paragraf H1 ini untuk judul H1 sampai H6, tapi kita belajar dulu H1, kemudian teksnya apa, baru ditutup. Paragraf, nanti P, kemudian ditutup. Gambar, IMG, link dan lain sebagainya. Ini abaikan dulu. Nanti kita akan pelajari, tapi kita fokus yang H1 dulu. Nah, ini contohnya. Contohnya, tadi kan kita sudah ini apa namanya? Ada H1, ada P ya. Nih, contohnya. Kalau misalkan kita menuliskan kode HTML, H1 ini adalah judul, kemudian ditutup dengan H1, kemudian bawahnya P, ini adalah paragraf, maka browser atau Firefox atau Google Chrome dan lain sebagainya akan membaca kode yang di atas ini dan ditampilkan kepada pengguna atau kepada kita seperti ini. H1-nya besar, kemudian paragrafnya tulisan biasa, tulisan kecil. Gitu. Nah, ini. Jadi browser ini akan membaca kode yang ada di atas, kemudian diterjemahkan menjadi seperti ini. Oh, dia akan membaca, oh H1 berarti setelah ini tulisannya besar. Oh, P paragraf berarti setelah ini tulisannya biasa aja. Oke, nanti kita akan praktek untuk penggunaan kodenya. Tapi ini secara teori dulu, Oke ya. Nah, sampai sini mungkin bisa dibayangkan, tapi kita harus membuktikannya dengan latihan. Nah, caranya pakai Notepad atau Notepad++ dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan menggunakan Notepad++ ya. Jadi kalau teman-teman sudah menginstal, bisa dibuka. Atau Notepad biasa juga bisa, tapi diikuti saja kaidahnya. Saya akan perbesar. Kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Zoom in. Oke. Sini saya coba ya. Misalkan tadi H1. Ini bisa dituliskan di Notepad, Notepad++, atau ke kode editor yang lain. Misalkan teman-teman punya VS Code bisa. Tapi tulisannya seperti ini. H1 misalkan Hollywood. Ini ya. Kemudian kita tutup dengan, jangan lupa lebih kecil, slash H1. Kemudian kita simpan di desktop nih, saya coba nyimpan di desktop ya. Nama filenya jangan sampai salah, nama filenya adalah index.html. Kalau misalkan teman-teman sudah terlanjur, nanti bisa di rename menjadi index.html. Index.html, jangan sampai salah. Kita save dulu. Kemudian kita buka di desktop. Nih sudah saya simpan yang barusan. Kalau misalkan di open with, nah misalkan open with menggunakan apa saja bisa, menggunakan Notepad atau menggunakan Notepad++, itu bisa. Tapi kalau misalkan kita buka index.html ini menggunakan browser, apa yang akan terjadi? Nah, ini jadinya seperti ini. Jadinya adalah kode HTML yang sudah diterjemahkan oleh browser. Dan tulisannya besar. Ini adalah tulisan untuk judul. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Ya. Saya akan jadiin 2. Sampai sini dulu. Ada yang
Sudah praktek dan berhasil atau ada yang menemui kendala? Aman semua? Aman ya? Kalau begini gimana? Coba dipraktekkan. Coba dipraktekkan sendiri coba. Kalau kita refresh, nah ini tetap nggak masalah, yang dibaca adalah kode tag pembuka dan tag penutupnya ini. Tengah-tengahnya apapun selama teks dia ulang bagian dari HTML. Misalkan ya teman-teman salah lah tadi, salah membuat file, itu kita bisa rename, kemudian tuliskan lagi index.html. Di sini bisa di rename. Kalau misalkan tadi sempat salah jadi index.txt dan lain sebagainya, yang penting buat file dulu, kemudian kita bisa rename jadi index.html. TXT bisa nggak begini? Kita pakainya ya, yang penting akhirannya HTML. Tapi untuk selain indeks bisa, tapi itu default atau defaultnya apa namanya nanti cara kerja pemrograman atau cara kerja apa ya istilahnya, cara kerja mesin itu biasanya mereka akan mencari yang index.html dulu. Walaupun nama lain juga bisa. Oke, saya ulang ya. Saya ulang nih dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain. Misalkan saya hapus dulu. Teman-teman bisa buka Notepad, gimana caranya? Notepad nggak ada masalah kan ya, buka Notepad ya, teman-teman ya. Kemudian misalkan create dokumen. Oke lah. Ini saya simpan H1 hello. Kemudian saya tutup. Saya simpan. Misalkan saya simpan ini masih txt nih. Ini kan txt nih. Saya close, saya rename. Menjadi index.html. Oke. Ada yang masih ketinggalan? Sampai sini dulu. Oke ya, aman semua ya. Aman ya. Yang nggak aman bisa di-chat. Kalau nggak ada berarti asumsinya aman. Tapi kalau misalkan saya terlalu cepat, bisa diingatkan ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, karena bisa jadi saya yang kurang jelas dalam menjelaskan, dalam menyampaikan. Yang penting gimana caranya .html ini terakhir. Cara ganti warna background gimana? Teksnya. Nah, nanti kita akan belajar cara mengganti warna background dan lain sebagainya itu menggunakan CSS. Tapi nanti di sesi 2 kita akan belajar beberapa kode untuk HTML dulu. Oke ya. Kita akan kembali ke slide. Oke. Jadi selamat yang sudah bisa membuat Hello World. Bisa save tapi nggak mau muncul di desktop si HTML-nya. Nah, di save-nya di mana? Save-nya di mana? Save-nya di D atau di mana? Nah, itu diklik di foldernya. Kalau misalkan tadi nge-save-nya di desktop ya bukannya di desktop. Kalau misalkan nge-save-nya di tempat yang lain bisa dibuka di folder yang teman-teman save.
Saya bukan Hello World tapi the password game. Ya boleh. Ya boleh apapun lah, kita bisa ganti teksnya. Nanti teman-teman kembangkan sendiri. Oke, lanjut dulu. Nah, kemudian sampai sini dulu kita evaluasi. Jadi kita sudah sudah mempelajari cara kerja HTML dengan cara menggunakan tag pembuka dan tag penutup. Oh ya, satu lagi berarti kita harus mencoba yang tag P. Nah, kemudian kita sudah tahu cara membuat file index.html pada perangkat. Oke, kita coba ya. Coba lagi misalkan tag P. P. Ini adalah paragraf. Misalkan seperti itu. Kemudian jangan lupa ditutup. Kita save. Kita buka. Gimana tadi di browser? Kita buka menggunakan browser. Nah ini, jadinya seperti ini. Kita menuliskan kode H1, diterjemahkan oleh browser. Ini yang menerjemahkan dari kode ini ke sini adalah browser. Jadi yang menerjemahkan di sini adalah Mozilla Firefox. Gitu. Jadi yang namanya interpreter. Jadi dia menginterpretasikan atau menerjemahkan kode di sini jadi seperti ini. Menerjemahkan kode P, oh jadi harusnya dia ditampilkan jadi paragraf, jadi kecil. Seperti itu. Oke ya. Sampai sini tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, kenapa H itu pakai angka 1, Kak? Nah, nanti kita akan belajar kalau misalkan sebenarnya H itu aturannya ada H1 sampai H6. Jadi kita coba aja lah, mumpung ada yang tanya ya. Mumpung ada yang tanya, kita akan bandingkan semuanya. Misalkan kita H2. H2, apa yang akan terjadi? Kemudian langsung lompat aja lah H4. Kemudian coba kita H6. Ada H1 sampai H6. Kita coba kontrol S atau save, refresh. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kalau H1 itu biasanya digunakan untuk judul utama. Kemudian H2 dan lain sebagainya itu digunakan untuk subtitle atau sesuai dengan kebutuhan di websitenya. Kalau P biasanya digunakan untuk teks yang panjang-panjang. H1 sampai H6 aja. H7 gimana? H7 sepertinya tidak ada. Nanti kita coba lihat H7 ya. Saya belum pernah nyoba ini. Tidak ada. Oh, jadi dia tulisannya seperti, harusnya bukan sih. Harusnya nggak ada. Cuma H1 sampai H6 aja. Gitu. Oke. Sampai sini kita kembali ke slide atau ada pertanyaan dulu. Kita sudah belajar tag H1, tag P, dan juga tag H1 sampai H6 tadi. Kemudian cara membuat index.html. Kita akan percepat ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita ingin memasukkan gambar. Jadi elemen selain teks itu biasanya yang ada di website adalah gambar. Nah, cara memasukkannya gimana? Nah, ini kodenya. Kodenya adalah menggunakan tag img. Kalau tadi teks itu H1 atau P, atau H1 sampai H6 atau P. Kemudian kalau misalkan untuk gambar itu pakai tag img. Gitu. Jadi teman-teman coba setelah ini persiapkan dulu gambarnya. Dari apapun, kalau misalkan saya di sini sudah mempersiapkan, nanti kita akan praktek bareng-bareng. Tapi rumusnya kita pelajari dulu. Jadi tag img ini sedikit berbeda. Jadi tag pembuka dan penutupnya udah langsung ditutup di sini. Jadi img, kemudian ada yang namanya atribut. Atributnya src. src itu source. src kemudian sama dengan petik link gambarnya. Seperti ini. Ini ya mungkin perlu sedikit dihafalkan, tapi nanti akan lama-lama akan terbiasa. Tag img untuk input gambar. Ada img, ada src sama dengan link gambarnya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan sumber gambarnya itu internal, dalam satu folder, itu tinggal img, src sama dengan petik nama filenya apa. Udah ditutup.
Kalau misalkan sumbernya eksternal, nah ini bisa juga misalkan HTTPS, misalkan di sini ada Unsplash dan sebagainya. Kalau misalkan di Google Drive juga bisa, IMG, SRC apa linknya, itu juga bisa. Nah, kemudian nanti kalau misalkan setelah bisa input, kita juga bisa menambahkan atribut. Ada atribut width, ada atribut height untuk mengatur ketinggian dan kelebaran. Satuannya adalah biasanya menggunakan pixel, px. Px itu pixel. Jadi width 200 pixel, height 200 pixel, nanti gambarnya akan jadi kotak gitu. Dan juga ukurannya bisa bisa diatur gitu. Karena kalau misalkan gambarnya terlalu lebar atau terlalu kecil kan kurang nyaman. Jadi kita atur gambarnya. Ini salah satunya menggunakan height dan width. Oke, langsung latihan. Nah, di sini teman-teman bisa mempersiapkan gambar dulu. Tapi nah ini contohnya saya sudah ada gambar dummy. Nah, saya kasih nama gambar.jpg, teman-teman bisa kasih nama gambar yang lain. Tapi bisa di copy dulu di folder yang sama dengan index.html tadi. Di folder yang sama. Oke, persiapkan dulu gambarnya. Oke ya, sudah ya. Kalau misalkan belum nanti bisa sambil jalan. Saya akan coba praktek. Jadi saya open lagi yang tadi. Dan saya juga akan open browsernya. Kita hapus dulu yang H2 dan lain sebagainya. Save, control. Nah ini ya, jangan lupa untuk mempersiapkan gambarnya dulu. Ditaruh di folder yang sama dengan index.html. Caranya, rumusnya adalah lebih kecil IMG, kemudian spasi SRC sama dengan petik nama filenya gambar.jpg, kemudian kita tutup seperti ini. Rumusnya seperti ini. Save, kemudian coba kita refresh. Nah, gambarnya sudah masuk. Sampai sini dulu. Ada yang sudah, ada yang berhasil, atau ada yang punya kendala? Untuk memasukkan gambar, aman semua? Aman ya? Atau gambarnya masih cari-cari? Aman, oke, mantap. Nggak keload kenapa? Nama gambarnya, foldernya sudah jadi satu, kemudian nama filenya juga jangan sampai salah. SRC pakai WP. Pakai WP tergantung ininya sih. Kadang browsernya ada yang tidak menerima WP. Tapi harusnya kalau misalkan browser baru aman sih. Jangan lupa petik dan lain sebagainya. Yang lain aman ya? Kalau aman kita akan lanjutkan untuk yang tadi. Mengatur ketinggian dan kelebaran. Caranya adalah dengan nambahkan atribut height sama dengan petik 200, misalkan 200 px. Save,
Kita refresh. Nah, jadi ketinggian gambarnya itu bisa diatur dari sini. Oke. Nggak kelut gambarnya, coba gambarnya ganti dengan JPG atau JPEG, tapi cari gambar lain ada nggak? Atau yang lain juga menemukan kendala yang sama? Saya ingin tahu nih, jangan sampai ada. Kalau JPEG bagaimana? Nah, kalau misalkan JPEG ya disesuaikan ininya. JPEG disesuaikan dengan nama gambarnya. JPEG, PNG itu disesuaikan dengan nama filenya. Kalau letaknya di unduhan, gimana maksudnya? Oke, boleh gantian. Nah, misalkan teman-teman ada menemukan kendala juga boleh. Nanti share screen. Coba mau share screen. Oh, belum bisa. Sudah bisa belum? Kak Sultan belum bisa share ya? Oh, stop share. Oke. Lagi loading. Oke. Coba nama filenya sudah di mana? Filenya coba di foldernya. Nih, Nama coba dibuka di foldernya. foldernya ini. Sabar. Nah, ini foldernya nih. Nih, Nah, nih gambarnya. jadikan satu folder dengan index.html ya. Jadi di copy jadi bersebelahan. Copy, kemudian file index.html di mana tadi? Di sini. Ya, paste. Oke, coba di refresh. Nah, udah hasil. Oke ya, jadi harus jadi satu folder dengan file HTML-nya. Sekarang gambarku terlalu besar. Oke, nah, oke, ada yang lain yang menemui kendala? Nah, Yusuf bisa screen share lagi. Oke, desktop. Nah, kemudian untuk sampai sini ada yang masih nggak kelut? Masih? Coba kalau misalkan yang belum kelut bisa share screen. Atas nama Arifin, Kak Arifin. Kak Arifin aman nggak nih? Kalau misalkan oke, kita lanjutkan dulu ya. Atau ada yang masih punya kendala?
Kalau misalkan oke, nah lanjut dulu lah. Jadi untuk mengatur ketinggian gambar itu height, kemudian ketik, misalkan 200 px pixel, 200 pixel. Ini misalkan kita ubah jadi 300, saya save, kemudian di sini saya refresh yang jadi 300 pixel dan lain sebagainya, bisa di otak-atik sendiri. Nah, kemudian selain height ada yang namanya width, lebaran. Misalkan 300 pixel nih. Saya save. Ini lebarnya 300 pixel. Gitu. Jadi ada height, ada width. Misalkan kita terapkan dua-duanya, gimana caranya? Sama dengan, misalkan sama-sama 300 pixel. Apa yang akan terjadi? Nah, jadi kotak. Gitu. Jadi kotak. Namun mungkin tidak proporsional itu aslinya persegi panjang kemudian dipaksa jadi kotak. Nah, biasanya diterapkan cuma salah satu aja. Height atau width-nya, kemudian yang satunya mengikuti. Atau dua-duanya juga bisa, tergantung kondisi. Sampai di sini, IMG ini penting nih, jangan sampai ada yang tidak paham nih. Jadi teks sama image ini hampir semua website pasti ada dua ini, ada teksnya, ada gambarnya. Nah, jadi penting nih. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang paham? Aman? Aman semua? Apakah saya terlalu cepat? Apa terlalu lambat? Oh, sudah mau jam 8. Oke. Kita lanjut ya. SRC sama dengan link ya. Oh, mau coba link. Oke, boleh. Coba link contohnya di sini ini ya. Nah, ini gambarnya. Teman-teman bisa coba pakai ini. Coba pakai link ini. Nah, ini contohnya. Ini linknya dari Unsplash. Kalau mau coba. Linknya link eksternal. Oke, sampai sini kita lanjut dulu. Kembali ke slide. Nah, jadi sudah belajar IMG, SRC, kemudian nama filenya. Kalau misalkan ditempatkan di folder lain juga harus diarahkan dulu ke foldernya baru nama filenya. Kalau misalkan eksternal juga bisa. Nah, kemudian oh, ini linknya. Nah, kemudian kalau misalkan pengen mengatur kelebaran dan ketinggian bisa menggunakan atribut width dan height. Ini apa namanya? Peletakannya bisa bebas itu. Urutannya bisa bebas. Oke ya, aman ya. Selanjutnya kita akan masuk udah latihan ke yang ketiga. Ini yang terakhir untuk sesi kali ini. Nanti dilanjutkan jam 8:30. Untuk sesi kali ini kita akan belajar dengan tautan. Tautan ini apa? Link yang nanti bisa diklik. Ini rumusnya atau kodenya adalah menggunakan tag A. Kalau tadi yang biasa itu H1P, nah ini menggunakan tag A. Hampir sama dengan H1, tapi nanti isinya itu bisa diklik. Contoh penggunaan. Nah, ini misalkan kita tag A, kemudian ada atribut href. Href itu nanti link yang akan diarahkan ketika kita mengeklik isinya nih. Ya. Jadi A, kemudian atribut href, ini diingat-ingat juga, href sama dengan linknya apa, kemudian tag pembukanya itu ditutup di sini, kemudian tulisan yang ingin ditampilkan, baru tag penutupnya A. Ini kalau misalkan tulisan ini adalah
ini bisa diklik. Misalkan kita ngeklik nanti di browser akan mengarah kepada halaman Google. Halaman yang kita tuliskan di dalam atribut href. Begitu. Jelas ya? Kalau misalkan kurang jelas nanti kita akan praktek. Nah, contohnya. Klik misalkan ini. Misalkan kita menuliskan kode ini. Klik link ini untuk ke halaman Google. Nah, ini kita sisipkan linknya itu di sini. Href. Nanti yang akan muncul adalah cuman tulisan klik link ini untuk ke halaman Google. Nah, kan kita bisa juga campur A ini dimasukkan dalam tag P atau misalkan A juga sendirian itu juga bisa. Coba kita nanti akan berlatih. Oke, latihan. Kembali ke ini ya, kode ya. Ini saya kembalikan di ini aja lah, gambar.jpg. Biar lebih ringan. Nah, misalkan kita ingin menambahkan link. Coba ya. Kita membuka A. Kemudian ingat-ingat href. Misalkan di sini www aja lah. google.com. Tutup. Kemudian link ke Google. A-nya ditutup. Kita save. Kita refresh. Nah ini. Udah ada. Kita hapus dulunya. Atau nggak usah dihapus. Taruh sini aja. Nah ini. Ini kalau misalkan diklik, ini akan mengarah ke bukan. Harus HTTPS, sorry. Jadi kita harus membuka Google dulu. Kemudian kita copy di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini ketika diklik nanti akan mengarah ke Google. Rumusnya adalah pakai tag A, href, linknya apa, kemudian tulisannya baru ditutup. Ketika diklik, ngarahnya ke Google. Ketika diklik, ngarahnya ke halaman yang kita tuliskan di sini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Yang A ini terutama. Cukup jelas? Aman ya? Atau cobalah praktek dulu. Yuk kita kasih kesempatan untuk praktek. A. Ref, TTPS dan lain sebagainya. Kemudian link ke Google. Jelas. Ada kode HTML lain. Kita belajarnya ini dulu. Kode HTML itu ada ratusan. Ada ratusan. Dan tapi tenang aja karena tidak dipakai semuanya. Kita pakai yang kita butuhkan aja. Kita butuh sesuatu, nanti kita akan googling gimana sih tag apa yang dibutuhkan untuk ini baru dipakai. Tapi untuk awal-awal, nah saya pun juga nggak hafal gitu. Paling yang saya pakai juga cuman berapa gitu, puluhan atau berapa yang sering yang kita butuhkan aja. Jadi nggak usah diapalin semua, tapi biasanya yang populer-populer atau yang sering digunakan ya ini. Ada tag apa namanya buat tulisan itu H1 sampai H6, ada tag P, kemudian input gambar, kemudian juga link. Itu untuk dasarnya seperti itu. Tapi nanti kita akan belajar lebih banyak lagi di pertemuan yang hari Sabtu. Oke ya, sampai sini aman? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita kembali ke slide. Oke ya, jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini kita sudah tahu atau ngerti cara kerja HTML, cara menampilkan ke browser. Kemudian
kita juga sudah berkenalan dengan tag H1, tag P, IMG, dan A. Gitu ya. Oke ya. Sampai sini sepakat dulu kesimpulannya ini. Ya, jadi kita sudah belajar 4 tadi ya. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya nanti kita akan belajar CSS, cara mengganti warna, menambah background, ukuran font, dan lain sebagainya. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu, kita break sekitar 30 menit. Nanti kita akan mulai lagi sekitar 8:30. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti ya. Nanti kita break dulu baru kalau ada pertanyaan silakan. Oke, saya cukupkan dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi nanti 8:30. Oke. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.